Ini misalnya Bung Tomo, Sutomo, ditulis di sini. Sutomo, a well-known terrorist leader, was appointed Lieutenant General in the Republican Army. He is notorious even in Jogja for his intense anti-Dutch propaganda. Dikatakan Sutomo atau Bung Tomo ini adalah seorang teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, beberapa tahun ini kita mendengar istilah-istilah yang begitu mudah keluar dari mulut kekuasaan. Misalnya radikalisme, terorisme, ekstremisme, dan lain-lain. Kalau kita melihat terminologi ini tentu saja mempunyai muatan. Dan kemudian muatan ini kalau kita telusuri, yang diarahkannya adalah kelompok-kelompok yang berasosiasi dengan Islam. Dan inilah yang menurut saya ingin kita luruskan, kita kaji lebih jauh. Apa yang terjadi setelah War on Terror, setelah peristiwa 9/11 atau 11 September 2001, kita melihat bahwa Islam seringkali dijadikan semacam sasaran. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh lagi, yaitu sejak jatuhnya Uni Soviet atau disintegrasi Uni Soviet pada tahun 1991, maka ada semacam pola baru yang disebut sebagai The Clash of Civilization atau perbenturan antar peradaban. Artikel yang ditulis awalnya oleh Samuel Huntington kemudian menjadi buku. Oleh Edward Said dikatakan ini bukan sekedar pemikiran intelektual, tetapi ini merupakan sebuah blueprint ideologi ke depan. Jadi setelah kapitalisme, liberalisme Amerika itu menang, oleh Francis Fukuyama dikatakan the end of history atau akhir dari sejarah. Kemudian yang memenangkan ini adalah kapitalisme, liberalisme, maka ini adalah the final form of human government. Jadi kira-kira seperti itu. Tetapi kalau kita lihat, begitu runtuhnya Uni Soviet dan komunisme ketika itu, maka yang dijadikan salah satu sasarannya adalah Islam. Dan kemudian secara berturut-turut kita melihat bagaimana upaya-upaya untuk mendiskreditkan Islam dan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Dan puncaknya itu adalah 9/11 2001, dan setelah itu di dalam pemerintahan George Bush Jr. di Amerika Serikat ketika itu ada yang namanya War on Terror yang diikuti dengan invasi ke Irak. Padahal invasi ke Irak ini sebenarnya adalah sebuah hoax ya, karena tidak pernah ada yang namanya weapons of mass destruction atau senjata pemusnah massal di Irak itu tidak pernah ada, tidak pernah ditemukan, dan kemudian disimpulkan memang tidak ada. Dari kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja itu kemudian ada invasi besar-besaran dari Amerika Serikat dibantu oleh Inggris dan negara-negara sekutu untuk menghancurkan, meluluh lantakkan sebuah negara merdeka yang bernama Irak. Dan hingga kini kita lihat sulit untuk bangkit. Padahal Irak ini adalah salah satu cradle of civilization, asal mula dari peradaban manusia. Ya, kalau kita membaca dulu sejarah Mesopotamia, Tigris, Efrat, ya, dan Sumeria dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat banyak negara-negara yang kebetulan atau juga tidak kebetulan terkait dengan Islam itu kemudian mengalami konflik, dan banyak konflik itu adalah merupakan bagian dari intervensi. Di Libya kita melihat juga demikian, sehingga pemimpin Libya Muammar Gaddafi meninggal dengan tragis dan anak-anaknya banyak yang terbunuh, ada yang juga selamat. Salah seorang anaknya, putranya yang selamat itu adalah Saiful Islam. Kebetulan pernah satu kelas dengan saya di Inggris, di London School of Economics and Political Science, di LSE, di London pada tahun 2002-2003. Kami sama-sama mengambil mata kuliah namanya Global Civil Society, pimpinan Profesor Marie Kaldor. Nah, kita melihat seperti Iran, ya, kemudian negara-negara lain, banyak sekali negara-negara yang penduduknya kebetulan Islam, ya, berbagai macam konflik, ya,
Yang terutama sangat mencolok adalah konflik di Syria atau di Suriah, negara yang sangat beradab ini luluh lantak akibat perang selama bertahun-tahun dan menimbulkan pengungsi salah satu yang terbesar di dunia. Jutaan orang keluar dari Syria atau dari Suriah ini akibat dari berbagai macam konflik yang diciptakan. Ada Al-Qaeda, ada ISIS dan lain-lain. Tentu menurut saya ini juga tidak lepas dari titik persoalan konflik itu. Tetapi seringkali kita tahu dan kita baca juga di dalam sejarah, bahkan dari pernyataan-pernyataan yang ada, ISIS, Al-Qaeda ini juga merupakan sebuah bentukan yang awalnya juga didukung oleh Barat. Nah, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan organisasi-organisasi teror ini yang mereka bentuk sendiri. Jadi saudara-saudara, apakah memang ada semacam kegawat daruratan terkait dengan radikalisme dan terorisme di Indonesia? Saya melihat Islam di Indonesia dari sejarahnya sangatlah moderat. Bahkan organisasi-organisasi masa Islam yang mainstream seperti Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Tarbiyah, dan lain-lain ya, yang sudah ada di Indonesia bahkan sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka, mereka organisasi-organisasi itu bergerak di bidang pendidikan, di bidang dakwah, membangun pesantren-pesantren dan lain-lain, dan semuanya adalah tempat pendidikan yang moderat dan melahirkan orang-orang yang sangat moderat dan sangat toleran. Jadi sesuai dengan ajaran Islam yang sangat toleran dan juga sangat moderat. Jadi kalau kita melihat di dalam sejarah Indonesia beberapa tahun belakangan ini, kelihatannya banyak sekali upaya-upaya untuk memojokkan dan mendiskreditkan melalui apa yang disebut sebagai aksi-aksi terorisme. Yang menurut saya belum ada satu penelitian yang jauh. Apakah aksi-aksi terorisme ini memang aksi-aksi yang genuine atau aksi-aksi yang memang diprovok, atau bahkan aksi-aksi yang sebetulnya dibuat oleh orang-orang tertentu, oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan Islam atau untuk mencapai kepentingan yang lain. Sebagaimana kita tahu juga, bagi satu pihak yang namanya perang itu adalah sebuah bencana, tapi ada pihak lain yang diuntungkan. Pihak lain yang diuntungkan adalah tentu military industrial complex ya, yaitu industri militer yang sebagian besar ada di negara-negara barat. Bayangkan, kalau tidak ada perang, bagaimana mereka bisa menyalurkan produk-produk mereka berupa senjata, peluru, mortir, dan lain-lain. Nah, demikian juga menurut saya tentang terorisme. Kalau sudah tidak ada lagi terorisme di dunia dan juga di Indonesia, lantas apa yang akan terjadi? Ya tentu lembaga-lembaga yang terkait teroris itu tidak ada lagi, anggaran-anggaran yang ditujukan untuk pemberantasan terorisme juga tidak ada lagi. Jadi kita tentu berharap bahwa tidak ada lagi aksi-aksi terorisme di Indonesia di dalam berbagai bentuk yang menurut saya harus diteliti lebih dalam tadi. Originalitasnya dari mana? Karena saya termasuk yang tidak percaya bahwa aksi-aksi tersebut memang triggernya adalah mereka mau menjalankan ajaran Islam. Tidak ada ajaran Islam yang memberikan guidance untuk kekerasan, apalagi terhadap mereka yang tidak bersalah. Jadi aksi-aksi seperti bom bunuh diri, aksi-aksi seperti menghancurkan rumah ibadah orang lain dan lain-lain ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat aneh terjadi di Indonesia. Coba kita lihat ke belakang. Dari sejak tahun 1945 hingga tahun 2000, tidak pernah kita dengar ada aksi-aksi bom bunuh diri atau mereka yang melakukan bunuh diri dengan mengorbankan orang lain. Ya, kalau ada pembajakan pesawat tahun 1981, Woyla, ini juga perlu kita kaji. Apakah ini betul dari kelompok itu atau juga merupakan rekayasa intelijen ketika itu yang sangat memungkinkan sehingga ada pembajakan itu. Kemudian kalau kita lihat juga peristiwa pada tahun 80-an itu tidak terlalu banyak yang menonjol. Baru pada tahun 2001 hingga kini kita melihat seolah-olah aksi terorisme itu selalu ada dan kemudian ini menjadi semacam komoditas untuk pers, komoditas untuk dunia internasional,
Dan mungkin ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan terus-menerus adanya terorisme ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita sebagai bangsa Indonesia, yang saya yakin bangsa kita ini adalah bangsa yang penuh dengan sopan santun, dengan musyawarah, dan lain-lain, kita mengkaji ini. Nah, saya membaca sebuah buku, The Indonesian Problem, Facts and Factors, What Happened Since the End of the Pacific War. Ini yang menerbitkannya adalah Netherlands Indies Government Information Service, Batavia, September 1947, September tahun 1947. Jadi istilah-istilah terorisme dan ekstremisme itu banyak di sini. Saya bisa contohkan. Ini misalnya Bung Tomo, Sutomo, ditulis di sini. Sutomo, a well-known terrorist leader, was appointed Lieutenant General in the Republican Army. He is notorious even in Jogja for his intense anti-Dutch propaganda. Dikatakan Sutomo atau Bung Tomo ini adalah seorang teroris, seorang pemimpin teroris yang sangat terkenal dan diangkat menjadi letnan jenderal di dalam tentara Republik. Dia adalah orang yang sangat jahat dan seterusnya. Begitu juga kalau kita lihat di sini ada pasukan-pasukan kita disebut this terrorist poses with his pistol at the ready, his left hand on the Japanese officer's dispatch case, dan seterusnya. Dan di sini many terrorists, contoh dia bilang Sabilillah Irregulars, Laskar Sabilillah. Jangan lupa Laskar Sabilillah dan Laskar Hizbullah ini termasuk laskar-laskar yang berani melawan penjajah Belanda. Distinguish themselves by letting their hair grow. Jadi rambutnya dibiarkan panjang. This is regarded by them as a sign of fanatical devotion. Sebagai loyalitas sikap fanatiknya. Jadi saudara-saudara, ini kalau kita lihat buku Facts and Factors ya, sangat ironis. Istilah-istilah teroris ini justru diberikan kepada tokoh-tokoh bangsa kita yang kita anggap menjadi pejuang. Nah, kita tidak ingin bangsa kita menjadi bangsa yang merupakan proyek dari negara lain untuk dipecah belah, diadu domba, bahkan diarahkan untuk hancur seperti negara-negara seperti Suriah dan lain-lain. Oleh karena itu, harus kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa yang selalu menghargai tradisi, ya, menghargai adat istiadat, dan mengutamakan juga agama, apapun agama kita sesuai dengan paham Pancasila kita. Nah, istilah-istilah radikalisme, terorisme, ekstremisme, ya, yang mudah sekali dilabelkan, distigmatisasi kepada orang yang dianggap beroposisi atau berlawanan atau bertentangan sikapnya, menurut saya hanya akan memecah belah bangsa kita dan mempermudah intervensi dari pihak lain untuk memanfaatkan situasi itu. Jadi sebaiknya mari hentikanlah upaya-upaya untuk melakukan stereotyping, stigmatisasi, pelabelan terhadap yang disebut sebagai Islam radikal, kemudian juga terorisme, ekstremisme, dan lain-lain. Karena saya sangat yakin bahwa orang Indonesia, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke adalah orang-orang yang sangat rasional, orang-orang yang moderat dan selalu berbaik sangka dan selalu menolong mereka yang lemah. Dan saya kira ini adalah salah satu kehebatan bangsa kita dibanding bangsa-bangsa yang lain. Mudah-mudahan kita ke depan selamat. Kita juga menghimbau terutama kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum tidak diskriminatif dan juga tidak anti terhadap golongan tertentu, apalagi golongan Islam, agama Islam yang merupakan agama yang dianut mayoritas oleh penduduk Indonesia. Karena kalau terjadi Islamofobia hanya akan menciptakan ketidaktentraman, kegaduhan, dan bahkan konflik berkepanjangan. Mari kita berangkat dari pikiran yang adil, dari hukum yang adil, dan berbuat adil kepada semua. Itulah menurut saya harusnya menjadi prakondisi sehingga
banyak nanti investasi, kegiatan-kegiatan ekonomi akan jauh lebih kondusif lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.